صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صادقا. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد, sampai kita dalam pembahasan syarat wajib puasa. Nanti kalau seandainya nanti di antara para jamaah ada yang mau bertanya baik seputar pembahasan yang kita akan bahas ini, yaitu puasa, atau yang berkaitan dengan zakat, silakan. Karena tema pembahasan puasa pun lumayan padat, lumayan banyak juga. Jadi sebisanya, semampunya kita membahas poin-poin yang kalau seandainya poinnya tadi tidak perlu dipanjang lebarkan, ya kita bahas. Yang penting poin-poinnya sudah kita dapatkan. Yang pertama pembahasan kita pada sore ini yaitu syarat wajib puasa. Kemarin syarat sahnya puasa, sekarang kita bahas syarat wajib puasa. Makanya kadang orang dia sah puasa tapi tidak wajib, atau sebaliknya, dia ini wajib tapi tidak sah puasanya misalnya. Nah itu. Pertama, syarat wajib puasa itu al-Islam. Itu sama seperti syarat sahnya puasa. Non muslim tidak ada ibadah puasa. Fala yukhatabu bihil kafir fid dunya. Jadi tidak dikhitab, tidak diperintahkan orang kafir di dunia. Nah, bahasanya di dunia. Dia di dunia tidak diperintahkan puasa, tapi nanti di akhirat kena dia. Kena dia bakal syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad kena. Makanya disebutkan di dalam surah Al-Muddathir, ditanya ketika orang-orang kafir itu di neraka, masalakakum fi saqar, kenapa engkau ini berada di neraka, namanya saqar. Jadi neraka itu macam-macam, ada jahanam, ada saqar, ada macam-macam. Masalakakum fi saqar, kenapa kok kalian ini masuk saqar? Kata orang kafir ini, jawabannya orang kafir, qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Katanya kami ini masuk neraka saqar nih karena kami tidak sholat di dunia, dan kami tidak ngasih orang-orang fakir, artinya tidak zakat. Jadi nanti orang-orang kafir itu di akhirat nanti siksaannya berlipat-lipat. Bukan hanya yang membuat mereka itu kekal itu kan karena kafirnya mereka, karena kekufurannya mereka, tidak ikut, tidak beriman, tidak mengucapkan syahadat. Disitulah penyebab kekalnya mereka. Tapi adapun macam-macam siksaan itu nanti semua syariat yang sudah disampaikan oleh Nabi, ketika mereka tidak mengerjakan, semuanya kena. Nah, untuk kewajiban di dunia orang kafir belum dikhitab, belum diwajibkan. Kapan dia mulai diwajibkan? Kalau sudah dia Islam. Maka baru, kalau sudah Islam baru masuk kategori orang-orang yang diwajibkan berpuasa. Makanya sebisa mungkin, misalnya ada orang mu'allaf, sebisa mungkin dia diajarkan. Makanya ketika masuk bulan Ramadan, mulai itu diajarkan dia yang namanya puasa. Mulai diajarkan. Jangan nanti tidak diajarkan dia ketika dia baru masuk Islam, tidak dikenalkan puasa, tidak boleh makan, tidak boleh minum, itu. Bertahap. Sama seperti kayak ngajarin anak kecil. Kalau memang dia belum terbiasa. Jadi sama kayak anak kecil yang belum baligh, itu diajarkan. Pengenalan dulu, karena ini mu'allaf ini memang nol sekali pengetahuannya tentang Islam, ya sudah.
Kalau seandainya dia memang belum bisa puasanya 1 hari, dilatih setengah hari segala macam. Pengenalan dulu, pembiasaan. Tapi dia sudah wajib. Nanti kalau seandainya dia sudah mampu dan imannya sudah kuat, nah sudah nanti ketika dia di bulan Ramadan tadi, karena dia baru mulai belajar, tapi dia sudah dikenakan yang namanya qadha. Nanti di bulan lain wajib qadha kamu, karena iman kamu sudah kuat, kemampuan kamu sudah kuat, fisik kamu sudah kuat, sudah. Tapi qadhanya tadi itu bukan dosa, bukan sesuatu yang dosa. Dia meninggalkan puasa yang cuma belajar tadi, walaupun nggak dianggap tadi tidak dosa, karena dia dalam masih proses gitu. Wa ammal murtaddu fayajibu alaihi qadha. Nah, kalau murtad berat. Ya, dia sudah masuk Islam, keluar dia. Ya sudah, ketika dia balik lagi dari kemurtadannya tadi ke Islam lagi, maka semasa dia murtad puasanya tidak sah. Ya, puasanya tidak sah. Dan setelah dia kembali lagi ke pangkuan Islam, maka hari-hari dia ketika di masa murtad di waktu bulan puasa itu wajib dia qadha. Taghlidzan alaih, supaya tahu jangan main-main dengan yang namanya kemurtadan tadi. Adapun kafir, orang kafir tidak wajib. Selama dia kafir tadi, mana ada bahwasanya kamu kafir wajib qadha, tidak ada. Orang kafir masuk Islam, kafir asli dia. Ini sebelumnya memang agamanya non-Islam, non-Muslim, maka dia ketika dia masuk Islam tidak ada lagi, gugur semua kewajiban-kewajiban. Semasa dia masih kafir tidak ada kewajibannya. Tapi kalau yang murtad kena dia. Nah, itu syarat yang pertama, syarat wajib puasa. Yang kedua at-taklif. Orangnya sudah baligh, sudah aqil. Sudah baligh dan aqil. Jadi kalau belum baligh, belum aqil di sini gila, itu tidak wajib. Atau dia belum baligh, masih kecil. Nah, tidak wajib dia. Makanya di sini fa amma as-sabiy fa yajibu ala wali amrih an ya'murahu bis-shaum. Nah, kalau si sobi tadi, anak yang kecil yang belum baligh tadi, kalau seandainya umurnya sudah 7 tahun, anak ini umurnya 7 tahun sudah, maka wajib bagi orang tuanya. Kalau di sini statusnya misalnya wali amrnya siapa? Bapaknya, orang tuanya. Atau kalau misalnya tidak ada bapaknya, kakeknya. Pokoknya yang wajib ngurusin dia ini, ketika si anak ini umurnya 7 tahun, wajib ini orang tua nyuruh anaknya puasa. Wajib. Walaupun belum balik. Fayajibu ala wali amrihi an ya'murahu bis-shaum li 7 sinin. Wajib. Jadi kalau ada orang tua yang cuek dengan anaknya, anakku kan belum balik, tapi umurnya sudah 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, tidak diperintahkan dia puasa, dosa itu orang tua. Nah, ini jangan sampai menggampangkan yang seperti ini. Orang tua pokoknya dia ada perintah, ketika umur 7 tahun wajib dia nak puasa nak. Nanti urusan anaknya tadi puasa tidak puasa, atau puasanya setengah hari, 3/4 hari, lain lagi. Bukan itu pembahasannya. Pembahasannya orang tua ada ucapan, ada kata, ada perintah, nak puasa hari ini. Kalau dia tidak ada perintah, dia berdosa. Kalau dia umur 7 tahun. Sama seperti sholat. Orang tua punya kewajiban untuk melatih anaknya, diperintahkan sholat ketika umur 7 tahun. Walaupun nanti anaknya tidak sholat, tapi diajarkan untuk dibiasakan. Wa yadribahu idza tarakahu li 10 sinin in ataqahu. Dan ketika umur 10 tahun, ini belum balik. Belum balik nih. Ketika umur 10 tahun, ini anak tidak mau puasa. Kata si anak tadi, tidak mau Pak puasa Pak. Dipukul dia. Kalau seandainya dia mampu. Kalau seandainya dia mampu, tapi dia tidak mau puasa, tidak mau. Maka si anak tadi, tugasnya orang tua wajib dia untuk memukulnya. Ini bagi orang tua. Syarat yang kedua, at-taklif.
Jadi kewajibannya tadi bukan kepada si anak tapi kepada si orang tua. Kalau seandainya dia belum mukallaf, belum baligh dan akil. Adapun baligh dan akil kalau sudah tanggung jawab si anak tersebut. Yang ketiga, al-itaqah, mampu. Al-qudratu alai, bisa dia puasanya bisa. Di sini maksudnya qudrah di sini wal itaqah di sini takunu hissan wa syar'an. Baik secara jasmani atau secara syar'i. Jadi mampunya itu baik secara jasmani atau secara syar'i. Secara jasmani dia mampu, misalnya fala yajibu 'ala syekh al-harim wal marid alladzi la yurja bur'uh. Jadi kalau seandainya ini ada orang tua sekali, sudah pikun sekali, badannya sudah lemah sekali. Makanya asy-syekh al-harim, lansia, lanjut usia, ada tua sekali. Atau orang yang punya penyakit, yang mana penyakitnya tadi tidak diharapkan lagi kesembuhannya, sudah tidak bisa sembuh. Ini penyakitnya terus saja sampai dijemput oleh malaikat Israel. Artinya orang yang seperti ini tidak wajib lagi dia puasa. Tapi nanti kedua orang ini, golongan ini, kelompok ini, dia wajib bayar fidyah. Jadi dia tidak puasa tapi dia bayar fidyah setiap hari. Satu mud. Kalau bahasa kita tuh 7,5 atau kita genapkan 1 kilo. Satu hari 1 kilo. Satu hari 1 kilo. Satu hari 1 kilo. Ini untuk orang yang sudah tua sekali atau orang yang sakit yang kesembuhannya tidak diharapkan lagi. Selain itu, wajib. Saya kerja bagaimanapun wajib dia puasa. Kerjanya berat Ustaz, wajib dia puasa. Sampai kapan? Sampai kalau seandainya di dalam dia mengerjakannya tadi memang tidak kuat lagi. Mau tidak mau dia harus minum, mau tidak mau dia harus makan. Tapi bukan di awal dia sudah tidak mau puasa, itu salah. Berdosa orang kalau seandainya dia pekerja dari awal sudah dia tidak mau puasa. Alasannya apa? Pekerjaan saya berat. Ini orang berdosa. Karena memang dari awal sudah dia tidak mau puasa. Makanya misalnya kalau alasannya pekerjaan berat, puasa dulu kamu, sahur dulu. Isi dulu untuk badan tadi itu. Isi supaya kuat, supaya fisiknya kuat. Silahkan kerja. Nanti ketika di tengah-tengah pekerjaannya tadi memang tidak kuat lagi dan pekerjaannya tadi harus dilanjutkan dan akan berdampak yang tidak baik untuk dirinya, keluarganya kalau dia tidak bekerja, maka ini orang dikatakan uzur. Dia batal tadi, dia tidak dosa. Dia batal, dia makan karena untuk melanjutkan pekerjaan tidak dosa. Tapi kalau seandainya dari awal sudah tidak mau puasa dengan niat alasan pekerjaan, maka ini orang berdosa. Nah, itu. Ini penting ini. Kadang banyak orang alasannya seperti itu. Saya ini kerja saya berat dan segala macamnya. Langsung dia pagi-pagi itu langsung dia bikin kopi, langsung dia nyalakan rokok. Dosa itu, maksiat besar. Maksiat besar kayak gitu. Jadi hanya 2 saja yang dikatakan tidak mampu itu. Yang dia katakan tidak mampu, maka gugurlah dia kewajiban puasanya. Maka dia bayar fidyah tadi. Orang tua tidak bisa, saya tidak sanggup lagi. Gitu. Makan saja, makannya sedikit, makan aja sedikit. Tidak kuat apa-apa. Atau sudah diinfus atau segala macam, sudah tua sekali. Atau tadi orang yang sakit yang tidak bakal lagi sembuh, tidak diharapkan sakit. Wah, ini kata dokternya tinggal nunggu hari saja. Nah, sudah. Ini orang tidak wajib puasa tapi bayar fidyah. Nah, nanti kita akan bahas itu. Nah, adapun dia ini secara jasmani dia mampu. Secara jasmaninya, fisiknya dia mampu. Tapi secara syar'i, kata syar'i ini orang tidak mampu. Menurut syariat orang ini tidak mampu. Maka orang ini dikatakan tidak mampu. Karena syariat mengatakan ini orang tidak mampu. Siapa itu? Fala yajibu 'alal haid wan nufasa. Orang yang haid, orang yang nifas, menurut syariat dia ini tidak mampu. Maka dia tidak wajib puasa. Tetap ngotot dia puasa. Badan aku kuat. Dosa dia, bermaksiat dia. Jadi menurut syariat tidak sah orang haid dan nifas untuk berpuasa. Makanya kata istri Rasulullah katanya, kunna nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah.
kami ini ketika lagi haid, kami tidak boleh puasa, tapi kami disuruh qadha. Disuruh qadha ketika masa haid, masa nifas itu disuruh qadha. Bukan langsung main fidyah saja. Main ini sudah karena tidak sanggup nih gara-gara dia hamil atau menyusui bayar fidyah, tidak ada. Disuruhnya wajib mengqadha. Kunna na'maru biqadha'is shaum, tapi kami tidak disuruh untuk qadha salat, tidak suruh. Jadi ketika masa haid, masa nifas tidak ada. Qadha tuh semasa haid nifasmu, salat tidak ada. Tapi kalau puasa tetap diperintahkan untuk mengqadha. Itu syarat yang ketiga, al-itaqah, mampu. Yang keempat, sehat. Yang keempat harus sehat. Fala yajibu 'alal marid, tidak wajib bagi orang yang sakit. Jadi kalau misalnya sakitnya tadi, kalau yang tadi itu sakitnya sakit yang tidak diharapkan kesembuhan. Kalau ini sakit tapi diharapkan kesembuhannya, ada kemungkinan sembuh. Nah, ketika di masa sakitnya tadi dia tidak wajib puasa, boleh dia berbuka. Tahan misalnya dia karena dia butuh minum obat supaya sembuh, mau tidak mau. Atau memang dia harus fisiknya tadi dikasih makanan, dikasih makanan segala macamnya supaya sehat tadi. Maka orang yang sakit yang seperti ini dia tidak wajib puasa. Tapi nanti qadha, tetap qadha. Wajib qadha. Nah, di sini makanya ada patokan wadhabitul marid al-mubih lil fitr. Nah, ada patokannya. Tidak semua seluruh sakit itu boleh berbuka. Nah, adapun patokan sakit yang boleh ini orang berbuka, huwallazi yukhafu minhu al-halak. Ditakutkan dari dirinya tadi, kalau dia tetap paksa dirinya puasa, dia bakal binasa. Bakal mati. Au ta'akhkhuru syifai, atau lambat sembuhnya. Jadi kalau seandainya dia puasa lambat sembuhnya. Au ziyadatul marad, atau sakitnya bertambah. Nah, ini patokan orang yang dikategorikan sakit yang tidak wajib puasa. Celaka dirinya, bahayakan dirinya, atau lambat sembuhnya, atau bertambah penyakitnya. Nah, inilah kategori sakit yang diperbolehkan untuk berbuka atau tidak puasa. Jangan nanti kena lecet sedikit, sakit, buat batal langsung Allah malaikat sumtul. Nah itu, tidak boleh sembarangan. Yang kelima, syarat wajib yang kelima, al-iqamah, bermukim. Artinya dia tidak bermusafir. Lawannya musafir. Fala yajibu 'alal musafir alladhi yusafiru safaran tawilan 82 kilometer mubahan. Nah, jadi kalau dia mukim, orang yang bermukim tidak bepergian, maka wajib dia puasa. Tapi kalau seandainya dia musafir, dan musafir jaraknya tadi sudah sampai 82 kilo. 82 kilo ini jaraknya adalah jarak orang qasar. Orang qasar salatkan 82 kilo. Ini dan bepergiannya tadi bepergian yang mubah. Yang mubah, hal-hal yang mubah dia. Misalnya ke mall itu kan mubah saja. Nah, itu. Tapi kalau mallnya tadi bakal melalaikan dia jadi makruh. Nah, kalau makruh lain lagi ceritanya nanti. Nah, itu. Pokoknya bepergian yang mubah saja, apalagi yang sunnah. Jadi musafir itu nanti ada hukum juga. Ada musafir wajib. Tahu musafir wajib? Tahu nggak musafir wajib? Kapan si musafir dikatakan dia nih musafir wajib? Tahu nggak? Kalau seandainya dia berangkat haji. Orang haji musafir enggak? Musafirnya ini wajib. Nah, itu. Nanti ada musafir sunnah. Kalau seandainya dia ziarah ke makam Nabi, ziarah kepada kerabatnya, itu namanya apa nama kalau kita tuh mampir silaturahim tuh? Apa bahasa sini? Datang ke rumahnya keluarganya tadi ke Pekanbaru. Itu namanya musafir, orang dalam perjalanannya tadi untuk silaturahim, itu ibadah. Itu sunnah. Nah, apalagi sunnah, apalagi wajib gitu. Jadi yang mubah saja kalau jaraknya tadi sudah 82 kilo, maka ini orang boleh dia tidak berpuasa, artinya tidak wajib. Tapi ada syaratnya. Ada syaratnya. Syaratnya apa? Wa yushtaratu li jawazil fitri fis safar
syaratnya ini orang boleh dia tidak berpuasa, alasannya tadi karena dia bepergian tadi, karena musafir tadi, an yusafira qabla tulu'il fajri. Perjalanannya tadi dia mulai keluar dari rumahnya tadi dari sebelum fajar, dari sebelum subuh. Nah, kalau berangkatnya tadi dari sebelum subuh boleh tuh. Di tengah-tengah tadi dia Allah malaikat subuh. Boleh. Tapi kalau berangkatnya tadi dari setelah subuh, maka wajib dia berpuasa, sama kayak orang pekerja tadi. Sama kayak orang pekerja tadi, wajib dia puasa sampai kalau memang dalam perjalanannya tadi dia tidak kuat lagi. Tidak kuat lagi, mau tidak mau dia harus berbuka, maka diperbolehkan dia berbuka. Tapi nanti tetap kotor. Nah, itu. Setelah itu kita akan berangkat tentang pembahasan rukunnya. Jadi sudah kita bahas syarat sahnya puasa, sudah. Syarat wajibnya puasa, sudah. Baru kita membahas tentang rukunnya puasa. Ya, rukunnya puasa itu ada 2. Pertama niat. Puasa itu baik puasa wajib atau puasa sunnah, tetap niat. Salat tetap, mau salat wajib, salat sunnah ada niat. Pokoknya yang namanya ibadah itu, semua ibadah tidak mungkin tanpa niat itu. Cuman ada beberapa ibadah yang tidak membutuhkan niat. Ada beberapa ibadah yang tidak membutuhkan niat. Contoh ibadah yang tidak membutuhkan niat itu menghilangkan najis, cebok. Ada niat. Ada ibadah pun ibadah. Karena apa? Karena kita nanti kalau seandainya tanpa cebok tadi, istinja tadi, kita tidak sah ibadah kita. Nah, ini namanya ibadah, membersihkan najis itu ibadah. Tapi apakah butuh niat? Nawaitu istinja ada. Nah, itu. Jadi ada beberapa ibadah tidak butuh niat, tapi mayoritas ibadah itu wajib harus dengan niat. Wajib di sini keharusan. Baik itu ibadahnya wajib atau sunnah. Jadi kalau misal ini kan sunnah nih, Ustaz. Ini kan sunnah. Masa wajib niat? Iya wajib. Kenapa? Supaya ibadahmu tadi dikatakan benar-benar ibadah sunnah. Maka wajib nih. Makanya harus niat. Sawaun akana fardhan au am naflan. Baik ibadahnya tadi, baik puasanya tadi puasa wajib atau puasa sunnah. Tapi ada yang dikecualikan. Ada sedikit perbedaan tentang niat di dalam puasa ini. Puasa wajib sama puasa puasa sunnah. Kalau puasa wajib dia harus niatnya itu sebelum waktunya subuh masuk, sebelum fajar. Wajib. Jadi kalau seandainya niatnya pas azan, tidak sahlah puasanya tadi. Ini tidak sah puasanya. Ustaz, saya ini pas betul pas Allah itu saya niat langsung. Itu tetap tidak dianggap puasanya tadi. Tidak boleh dia. Tidak dianggap hari itu puasanya. Jadi kalau seandainya puasanya tadi adalah puasa wajib, maka dia wajib niatnya di malam hari. Bahasanya di malam hari. Jadi dari setelah ba'da maghrib, azan maghrib sampai sebelum azan subuh. Itu sudah diperbolehkan waktunya niatnya tadi. Tapi kalau seandainya setelah azan subuh, maka tidak boleh. Berbeda dengan puasa sunnah. Puasa sunnah selagi kita belum makan, belum minum, belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, maka niatnya tadi boleh sampai kapan? Sampai sebelum zuhur. Sampai sebelum zuhur. Misalnya jam 9. Di luar nih misalnya puasa 6 nanti misalnya nih. Puasa 6 tuh, puasa Sittah Syawal. Bangun-bangun, lupa dia enggak sahur. Tiba-tiba sudah subuh saja. Sudah subuh. Belum sahur. Gimana ini? Boleh dia niat. Sudah azan subuh. Ya. Berbeda dengan puasa wajib tadi. Tapi kalau seandainya dia barengkan dengan niat qadha, maka tidak boleh. Kadang orang itu kan dia boleh dia berbarengan. Niat qadha sama niat sunnah boleh. Jadi misalnya nanti nih ada yang punya hutang nanti. Di puasa 6 itu dia mau bayar hutang-hutang puasa sebelumnya. Sudah silahkan. Dia niat qadha, hutang dia dengan puasa yang dia tinggal sebelumnya dengan niat puasa 6. Boleh. Saya niat puasa qadha dan niat puasa 6. Dapat 2 pahala. Dapat 2 ibadah. Ibadah wajib qadha sama ibadah puasa sunnah. Nah, ini kalau seandainya niatnya seperti ini, maka dia wajib niatnya di
di malam, tidak boleh. Nah, itu tidak sah dia. Ya, kalau seandainya dia niat qada tapi niatnya setelah fajar. Nah, itu perbedaannya. Terus rukun yang kedua, untuk niatnya sendiri. Tadi niat, kaifiyah tata cara niat itu yang perlu diperhatikan harus ta'yin. Ta'yin di sini misalnya puasa apa? Puasa Ramadan. Kalau puasa wajib itu harus jelas. Nawaitu shauma Ramadan. Nah, jadi kalau sudah kita seperti itu, sudah cukup. Nawaitu shauma Ramadan, sudah cukup. Tidak harus nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Tidak wajib. Jadi minimal kita ngomong saya niat puasa Ramadan. Dah. Nawaitu shauma Ramadan. Ini sudah cukup itu. Atau dia nawaitu shauma qada'i Ramadan, atau nawaitu shauma kafarah, aku niat puasa kafarah. Nah, karena ini ibadah puasa wajib, maka dijelaskan apa nama puasanya tadi. Tak puasa kafarah kah, puasa nazar kah, puasa qada kah, dijelaskan. Nah, itu. Jadi kalau niat minimalnya, batas minimal niat itu nawaitu shauma Ramadan. Adapun kalau mau sempurna, nah sekarang diajarkan sempurna. Akmalun niyyah an yatalaffadha mustahdiran biqalbihi. Mulutnya mengucap, hatinya hadir. Seperti mulut yang mengucap, hatinya hadir. Biqalbi nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah itu. Ya sering yang dituntun itu. Jadi hendaknya ketika kita niat tadi mulut mengucap, hati hadir. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan li hadhihi sanati lillahi ta'ala. Mulut ngomong, hati hadir. Nah, itu sempurnanya nih niat. Nah, boleh nggak kalau ada orang dia puasa sunnah, boleh nggak dia nih dikatakan puasa, puasa sunnah, tapi sudah makan di setelah fajarnya itu, pagi sudah makan dia ini, boleh nggak? Tadi kan syaratnya kan dengan syarat sahnya puasa sunnah dengan niatnya tadi setelah fajar, kalau dia belum makan dan minum baru. Kalau sudah makan minum tidak boleh lagi. Nah, ada nggak kadangkala ini orang sudah makan dan minum tapi tetap sah puasa sunnahnya? Ada. Ini ada. Gambarannya bagaimana? Idza kana min 'adatihi ay yasuma shauman muayyanan kal itsnain aw arafah. Ini orang sudah kebiasaan. Puasa Senin, puasa Kamis atau puasa sunnah-sunnah yang lain. 13, 14, 19, 27, 28, 29 atau 28, 29, 30 itu. Ini setiap bulannya, atau puasa Arafah atau puasa Asyura, sudah terbiasa. Tiap tahunnya, tiap bulannya, tiap minggunya ya seperti ini. Pas kebetulan di hari itu dia lupa. Subhanallah, dia lupa. Fanasiya dzalikal yaum wa afṭar. Di hari itu lupa, dia makan. Pas kebetulan nasi gorengnya enak, anget-anget, orang rumah tuh. Langsung bangun tidur langsung makan. Habis satu piring, nambah pula, tambah setengah lagi, ada padat, ibaratnya sahur. Nah, lupa dia, subhanallah, setelah kenyang tadi, sudah keluar tadi sendawanya ini, baru ingat, hari apa hari ini? Dia manggil Umi hari apa ini? Istrinya tadi, atau sayang atau siapa? Hari ini hari apa? Hari Senin. La haula wala quwwata illa billah. Ini puasa, puasa deh. Wa ba'da dzalika tadzakkara annahu yaumul itsnin, ingat dia baru hari Senin atau hari Arafah. Fa yasih an yanwi as-shaum bi syarti ay yakuna qabla az-zawal. Sah dia walaupun sudah makan tadi. Satu piring setengah tadi. Dengan syarat
makannya tadi dan niatnya tadi sebelum zuhur. Makannya jam 9, jam 10 masih sah. Boleh dia. Nah, itu kalau puasa sunnah. Jangan dikatakan puasa Ramadan. Ini kata bedakan antara puasa sunnah dengan puasa wajib. Rukun yang kedua, ar-ruknu tsani tarku mufattirin dzakiran mukhtaran ghaira jahilin ma'dzurin. Jadi meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Rukun puasa yang kedua, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa dengan ingat dzakiran, ingat dia, mukhtaran, tidak dipaksa. Dia sadar, tidak dipaksa, atau dia tidak tahu. Dia tidak tahu bahwasanya ini misalnya membatalkan puasa. Ghaira jahilin ma'dzur, yang memang dikatakan oleh syariat ini udzur. Nah itu. Jadi kalau seandainya dia, nanti kita akan bahas, fala yabtul, makanya tidak batal puasanya idza aftara nasan, dia berbuka karena lupa. Ini sudah sahur nih. Sahur Masya Allah 3 piring. Ini 3 piring sahur dulu. Bangun-bangun ketika pagi lupa. Kenapa? Di meja masih rapi, makanannya masih rapi. Sudah, Allahumma barik lana kata dia. Allahumma barik lana bima razaqtana. Kata istrinya bang, puasa bang. Subhanallah katanya. Sudah habis 2 piring. Apa nanti? 3 tambah 2, 5 piring. Sudah. Karena lupa, memang lupa dia. Jadi tidak membatalkan puasanya. Makanya ada anekdot kalau bahasa Arab, man akala nasihan lam yabtul saumahu. Barang siapa nasian, barang siapa yang makannya lupa, karena lupa, tidak batal puasanya. Tapi kalau orang Indonesia, man akala nasian batala saumu. Barang siapa yang makan nasi, batallah puasanya. Jadi beda. Pendapatnya orang Arab sama pendapatnya orang Indonesia beda. Nasi di sini kalau orang Arab, nasi itu artinya lupa. Kalau nasinya orang Indonesia adalah nasi, beras, dari beras itu. Barang siapa yang makan nasi, kalau orang Indonesia batal. Tapi kalau orang Arab tadi, kalau dia makannya lupa, tidak batal. Itu cuma anekdot saja ya. Nah, jadi kalau seandainya dia berbukanya tadi atau makannya tadi karena lupa, tidak batal puasanya. Atau dipaksa. Makannya itu dipaksa. Nih, ditunjuklah pisau tadi atau pistol. Makan apa enggak? Kalau enggak makan, nih kena nih, tembus nih. Nah, itu. Ini memang jelas, bukan main-main. Orang yang mau nembak ini yang betul-betul, orang yang mau nusuk ini memang betul-betul. Memang dia kalau seandainya tidak dituruti kemauannya, dia bahkan melakukan apa yang dia suruh tadi. Kalau tidak diturutin, memang betul-betul, bukan cuma main-main. Kalau main-main ya sudah, nggak usah diturutin. Jangan, aku ini dipaksa nih sama dia nih, dipaksa. Kalau enggak aku ditembak nih. Ini orang sambil ketawa-ketawa dia pegang pistol. Nah, main-main namanya itu. Ya. Tapi kalau ini memang serius, makan kau. Kalau enggak makan ku tembak kau. Nah itu. Sudah makan ya. Nah, makannya ini bukan karena apa namanya mukhtar. Enggak ada pilihan lagi, dipaksa dia. Nah, dipaksa sudah makan. Sudah. Namanya rezeki kalau kayak gitu, dimakan. Sebenarnya dia tidak mau makan. Nah itu. Tidak batal puasanya. Atau dia jahil, bodoh. Tidak punya ilmunya. Misalnya dia tidak tahu kalau seandainya dia tidak tahu nih kalau seandainya rokok itu membatalkan puasa. Padahal rokok membatalkan puasa. Aku tidak tahu katanya. Yang aku tahu tuh kalau makan minum saja, nasi padang 2 bungkus katanya batal. Kalau satu bungkus tidak batal katanya. Atau katanya kalau nyicip sedikit saja 3 suap tidak batal katanya. Tapi kalau yang 1 bungkus 1 piring batal. Nah, kalau memang dimaklumi kebodohannya tadi tidak batal memang. Ya kalau memang dimaklumi. Tapi kalau seandainya alasan saja, kenapa? Banyak ustadznya, daerah dia ini orang yang berilmu semua, bisa dia belajar, bisa tahu. Nah, jadi orang yang aku tidak tahu, tidak ditolerin. Aku tidak tahu katanya kalau merokok itu tidak batal, tidak ditolerir. Karena hidupnya dia di kawasan, seandainya dia bertanya bisa. Makanya orang tuh kewajiban dia bertanya, bukan dia datang, bukan dia didatangi. Kalau seandainya dia didatangin, aku nih kenapa kamu? Iya, aku tidak tahu.
Kenapa kamu tidak tanya? Ya aku tidak datang. Ya sudah. Makanya kalau dia tidak datang itu nggak ditolerir. Berbeda dengan orang yang tinggalnya di hutan, orang-orang pedalaman itu tinggal di gunung jauh. Nah kalau seandainya dia tanya apa, tidak tahu. Nah ini baru dimaklumi. Kenapa? Ustadznya aja tidak ada. Ustadznya takut ke sana. Kalau dai mau balik takut dia, takut kena tombak, kena apa, ya sudah. Nah, jadi untuk menjelaskan, mengajarkan agama kepada orang-orang itu sudah maklum. Makanya orang-orang yang pedalaman itu tidak masuk neraka selagi dia memang tidak ada dai yang di sana. Jadi walaupun sekarang ini Islam ada nih, hidup nih, tapi memang ada satu daerah memang tidak bisa dijangkau. Daerahnya tidak bisa dijangkau. Ketika tidak bisa dijangkau, akhirnya orang itu berjalan hidupnya dengan tanpa agama yang tadi atau dengan agama yang animisme itu. Nah ini orang tidak bakal dihisap nanti. Kenapa? Memang untuk dia kewajiban dia dapat ilmu tadi belum ada. Nah, itu bulughud dakwahnya tidak ada. Itu ya, 2 rukun. Pertama niat, yang kedua meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Baru kita akan masukin masalah untuk wajibnya puasa sudah ya, dengan melihat bulan, dengan sempurnanya 30 Sya'ban jelas itu. Sudah karena kita sudah berlalu. Kita lanjut ke sunnah-sunnah puasa fi Ramadan. Sunanus shaum wa Ramadan. Sunnah puasa dan di bulan Ramadan. Ta'jilul fitri, ta'jil. Ta'jil itu bukan makanan ya. Jadi mau mana? Mau beli takjil. Takjil itu bahasa Arab, artinya bersegera berbuka. Jadi yang namanya takjil itu bersegera berbuka. Jadi, sunnah dia bersegera berbuka. Dengar azan langsung berbuka. Jangan makruh kalau seandainya dia ketika sudah dengar azan, aku masih kuat puasa. Nanti 1 jam lagi. Wah itu makruh. Walaupun dia bilang aku kuat, aku pengen puasanya lebih lama lagi. Justru yang sunnahnya itu apa? Ta'jil, disegerakan berbuka. Idza tayaqqana al-ghurub, kalau seandainya memang sudah dipastikan terbenamnya matahari, sudah masuknya maghrib, sudah dipastikan. Kalau sekarang tadi dengar sirene, sudah tanda yang valid. Itu. Bikhilaf kalau seandainya dia berbeda, kalau seandainya dia belum yakin ini. Walaupun dengar sirine tapi aku ini punya ilmu juga, punya belajar astronomi juga. Kayaknya belum maghrib nih. Sudah, kalau orang yang memang punya keyakinannya seperti itu dan dia punya ilmunya diakui, maka boleh dia untuk mengakhirkan puasa itu. Kayaknya bentar lagi tuh, belum pas. Kayaknya 5 menit lagi ya. Sudah, boleh kalau kayak gitu. Tapi kalau orang yang sudah yakin tidak boleh dia diundur-undur. Itu sunnah yang pertama. As-sahur, sunnah yang kedua, sahur. Sahur ini kita ibadah, jangan dikatakan makan sahur itu cuma lewat gitu aja. Makan sahur itu dihitung ibadah. Makanya niatkan. Jadi kalau makan sahur tidak diniat tidak dapat ibadah. Tidak dapat ibadah. Walau bijur'ati ma'in, walaupun apa? Seteguk air. 1 teguk air. Makanya ketika kita makannya mungkin di awal-awal kan? Makannya di awal-awal jam 3, jam setengah 4. Tapi yang afdolnya itu di akhir. Nah makanya niatkan ketika di akhir tadi, ketika mau menjelang imsak tadi, niatkan minum tadi, ada air masih sisa itu, niatkan saya niat sahur. Nah dengan niat sahur tadi dapatlah dia puasa, dapat pahala sahur dan pahala mengakhirkan sahur. Nah, itu. Makanya as-sahur wa ta'khirus sahur. Sahur dan mengakhirkan sahur. Bihaitsu la yafhushu at-ta'khir. Sekiranya ya mengakhirkannya tadi tidak sampai nanti dia masuk waktu azan subuh, mepet banget tuh. Makanya kalau kitanya makan nasi ya jangan pas menjelang imsak. Kalau mau makan nasi niatkan makan nasi niatkan sahur juga. Jam setengah 4. Biasanya jam berapa di rumah biasanya? Jam 4 di sana. Jam 4 sudah. Niatkan makan nasi tadi. Banyak enggak apa-apa. Biar fit kuat. Nah, nanti itu niatkan sahur, nanti setelah itu niat lagi. Niat mengakhirkan sahur. Niat mengakhirkan sahur misalnya jam berapa? Misalnya subuh jam 5 kurang berapa? Nah, jam 5 kurang 2 menit. Niatkan sebelum tadi
Entah 10 menit sebelum azan niatkan, ini saya niat mengakhirkan sahur. Dapat pahala sahur, dapat pahala mengakhirkan sahur. Nah, itu, kayak gitu caranya. Nah, makanya istilah imsak itu ada. Istilah imsak itu ada. Makanya di sini wa yumsiku nadban, dan disunnahkan imsak. Wa yumsiku nadban, dan disunnahkan imsak anil akli, berhenti dari makan, berhenti dia makan. Qabla al-fajri, sebelum fajar, sebelum subuh maksudnya, binahwi 50 ayat. Sekiranya bacaannya tadi 50 ayat. Dia ngaji bisa dapat 50 ayat. Makanya dikira-kirakanlah sekarang 10 menit, 15 menit. Nah itu. Jadi bunyi sirine imsak itu sunnah. Orang berhenti makan di waktu itu sunnah. Nah ini kadang orang enggak ngerti. Ini udah ada di dalam Islam. Wah, itu macam-macam lah itu. Ya. Bukan kepinter namanya itu, kebodohan. Itu ya sunnah yang ketiga. Sunnah yang keempat, berbukanya jangan langsung kolak, bukan langsung sirup. Berbukanya itu kalau yang pertama, kalau kita punya rutop, paling afdal dengan rutop. Tapi di sini tidak ada rutop, susah nyari rutop. Kecuali kalau di mall-mall yang besar, harganya mahal. Rutop itu kurma yang baru matang. Kurma yang baru matang, merah-merah dia. Airnya masih banyak. Kadang dia separuh merah, separuh kuning. Nah, itulah namanya rutop. Nah, paling afdalnya berbuka puasa itu dengan rutop. Nah, kalau di Indonesia susah nyarinya. Ada tapi mahal. Silahkan kalau pengen ngamalin sekali-kali sunnahnya. Diamalin tuh kita tuh walaupun tidak bisa setiap hari, tapi kita ada momen kita ngamalin sunnah yang pernah dipraktekkan Nabi. Nah itu. Jadi nanti bisa jadi saksi. Ya Rasulullah, aku pernah makan berbukanya dengan rutop ya Rasulullah. Aku pernah ini, walaupun sekali seumur hidup. Tapi kalau di Mekah gampang sekali, nyari rutop itu gampang sekali. Ya. Nah kalau tidak ada rutop, baru kita tamer, kurma. Kurma yang sekarang yang banyak. Itu namanya kurma, tamrun. Sunnahnya witro, sunnahnya 3. Nah, itu. Walaupun tidak suka ya sudah 3 lah. Nah, kadang orang yang tidak suka makan kurma, ya sudah yang penting witir. Nah kalau tidak ada kurma, urutannya air zam-zam, lebih susah lagi. Ya. Tidak ada air zam-zam, baru air biasa, famaun. Jadi urutannya kurma, air. Air dulu. Setelah air, halwa, manisan. Manisan itu misalnya bentuknya madu. Kalau di Arab tuh ada seperti olahan susu tuh, susu yang manis tuh. Manis dia, manisan. Apa saja bentuk manisan. Jadi kurma, air, manisan, baru setelah itu sirup dan segala macam. Urutannya seperti itu ya. Itu sunnah di dalam berbuka. Setelah itu sunnah berbuka apa lagi? Al-ityan bi du'ail iftar. 5 menit lagi aja ya. Cukup 5 menit. Doa ketika berbuka. Nah, doa kita ketika berbuka ini banyak. Bukan satu saja, banyak. Apa doanya? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Ditambah lagi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu satu. Terus dianjurkan lagi berbukanya tadi baca apa? Dhahaba adh-dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabata al-ajru insyaallah. Itu doa berbuka yang kedua. Doa berbuka yang ketiga, alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Doa yang ketiga. Doa yang keempat, Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirali. Doa berbuka. Kita tahu ya Pak, Allahumma laka sumtu. Nah itu. Enggak apa, minimal sudah kita ngamalin satu sunnah. Tapi kalau mau lebih afdal ini. Dan dilanjutkan lagi doa yang lain. Ini yang perlu antum perhatikan di momen ini.
Doanya orang yang berbuka itu mustajab. Doanya orang berbuka itu mustajab. Makanya ketika doa Allah malaikat itu tambah doa yang lain apa saja. Fayad'u wa yad'u bima syaa. Dan doa apa saja yang dia mau. Ini bukan hanya doanya harus teksnya seperti ini, enggak. Apa saja doa apa saja. Ini dia doa minta apa saja itu doanya orang yang berbuka mustajab. Itu sunnahnya ya, sunnah yang kelima. Sunnah yang keenam, ya, sunnah yang keenam taftirus shaimin lima fihi minal ajril kabir. Menyiapkan untuk orang lain berbuka. Ngasih makanan, ngasih sirup, ngasih apa saja. Ini tolong, di sini ada nggak yang seperti itu? Di masjid ada yang berbuka nggak? Nah, ada, itu pahalanya besar sekali. Memberikan orang berbuka puasa itu, apa istilahnya? Apa memberikan orang berbuka puasa itu? Jadi menyediakan orang berbuka puasa itu pahalanya besar sekali. Man fattara shaiman, barang siapa yang memberikan makanan untuk orang yang puasa, kana lahu mithla ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaim syai'an. Dia mendapatkan pahala sama yang didapatkan oleh orang puasa. Dia ngasih orang berbuka puasa itu dia dapat pahalanya orang puasa tadi, tanpa mengurangi pahala puasanya orang yang puasa tadi. Jadi kita puasa, ngasih orang yang berbuka puasa pula dapat pahala puasa. Apalagi kalau orang yang puasa ini orang soleh. Karena kualitas puasa kan berbeda-beda. Kualitas puasa masing-masing bukan sama, beda. Dia puasa tapi tidak sholat, ya sama, lain. Ada orang yang puasa tapi dia tidak sholat. Ada orang yang puasa sholat tapi sholatnya tidak berjamaah. Ya. Ada orang yang puasa sholat berjamaah tapi tidak baca Quran. Macam-macam. Cari orang yang benar-benar sholat tadi. Ketika kita ngasih dia mudah-mudahan dapat pahala. Sedangkan kita tahu pahala kita ini sedikit. Ketika kita ngasih orang ini, orang masya Allah ngasih dia berbuka tadi, subhanallah, dapat pahala puasa tadi, ibadahnya tadi kita dapatkan. Bayangkan, ini besar sekali. Al-ightisalu minal janabah qabla al-fajri khurujan minal khilaf wa likay yabda' shaumahu tahiran. Nah, kalau orang junub, dia sunnahnya mandinya sebelum fajar. Sunnahnya mandinya sebelum fajar. Jadi dalam mazhab Syafi'i, orang yang junub itu sah puasanya. Niatnya sah. Jadi niatnya sah itu ketika orang junub itu. Tapi makruh. Makruh apa? Kalau seandainya ketika masuknya fajar tadi, subuh tadi dia masih dalam keadaan junub, itu makruh. Tapi tidak membatalkan puasanya. Tapi di dalam mazhab yang lain bahaya. Di dalam mazhab yang lain, orang yang junub dan dia belum mandi dari junubnya tadi, maka puasanya tidak sah. Dalam mazhab lain tadi. Al-ightisalu kulla lailatin min layali Ramadan. Nah, ini jarang yang diamali. Sunnah yang jarang diamali. Padahal Rasulullah ngamalin. Apa? Mandi setiap malam. Mandi setiap malam di malam Ramadan. Sunnah. Mandi al-ightisalu kulla lailatin min layali Ramadan. Dari kapan? Ba'dal maghrib. Dari setelah maghrib. Jadi setelah maghrib itu sunnahnya mandi. Kenapa? Likayyan syatulil qiyam, supaya semangat, giat dia dalam qiyam. Qiyam di sini salat tarawih. Salat tarawihnya semangat, dan ngantuk dan sebagainya. Disunnahkan mandi setiap hari. Yang ke-9 di antara sunnahnya lagi al-muhafadzah ala salat tarawih. Menjaga salat tarawih dari malam pertama sampai malam terakhir. Kenapa? Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbih. Barang siapa yang bangun, di sini maksudnya salat tarawih. Kata ulama, man qama di sini salat tarawih. Imanan, karena iman, ihtisaban, karena mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Diampuni dosanya, dosa-dosa yang telah lalu. Bukan karena ditunjuk jadi imam. Bukan ditunjuk jadi imam. Karena memang betul-betul
Kalau seandainya dia jadi imam tadi memang betul-betul imanan wa ihtisaban dapat pahala. Plus dia ditunjuk jadi imam. Tapi kalau seandainya dia sholat tarawihnya dia jaga 30 itu, karena saya ini punya tugas jadi imam. Kalau enggak nanti berkurang hasilnya nanti. Nah itu lain lagi ceritanya. Ya. Dia menjaga sholat tarawih tadi bukan karena imanan wa ihtisaban. Ta'akkudul mu'afadhah ala salatil witri, betul-betul memperhatikan yang namanya salat witir. Wa yahtassu witru Ramadan bi thalath khususiyat. Bedanya witirnya Ramadan dengan witir-witir di luar Ramadan, bahwasanya witirnya Ramadan disunnahkan berjamaah. Witirnya Ramadan disunnahkan berjamaah. Terus yang kedua, perbedaan witirnya Ramadan dengan witirnya di luar Ramadan. Kalau salat witirnya di Ramadan disunahkan jahar. Makanya salat witirnya jahar apa? Sir. Jahar. Tapi kalau witir di luar Ramadan, sir. Disunahkan jahar. Terus perbedaannya lagi, salat witirnya di bulan Ramadan dengan di luar Ramadan. Witirnya Ramadan ada qunut. Tapi kapan qunutnya? Ketika di malam ke-15. Mulai malam 15 itu disunahkan qunut. Ini fi nisfil akhir min Ramadan 'ala al-mu'tamad. Terus selanjutnya, sunnah selanjutnya al-iktsar min tilawatil Qur'an bitadabbur. Memperbanyak baca Al-Qur'an dengan tadabbur. Terus yang ke-12 al-iktsar minas sunan, memperbanyak sunnah. Nah ini yang kadang yang dimiriskan. Habis salat Isya, enggak tahu kalau di Masjid Haqqul nih. Habis salat Isya, selesai dia doa salat Isya, langsung keluar dari masjid. Keluar dia di masjid habis salat Isya tuh. Luar ngobrol. Nyalain api rokoknya dan segala macamnya. Sampai kapan? Sampai selesai ceramahnya si mubaligh tadi. Baru masuk dia. As-salatul jami'ah, as-salatul tarawih, baru masuk dia. Apa yang dia tinggal? Pertama dia tinggal ba'diyatul Isya. Padahal ba'diyah Isya itu bagian dari sunnah rawatib. Sunnah rawatib itu tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah, baik di Ramadan atau di luar Ramadan. Nah ini kadang salahnya memilih sunnah. Dikiranya sunnah ba'diyah maghrib itu pahalanya lebih kecil dari pahala tarawih. Salah, keliru sekali. 2 rakaat, walaupun 2 rakaat itu jauh pahalanya lebih banyak daripada salat witir yang 20 rakaat tadi. Makanya jaga itu 2 rakaat itu. Misalnya qabliyah subuh, jaga itu salat fajar itu. Qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, nanti ba'diyah maghrib. Jangan sampai ba'diyah maghribnya dia tidak peduli, tapi tarawihnya dia Masya Allah rutin sekali. Nah ini keliru. Ini ibadah tanpa didasari dengan ilmu. Tidak bisa milah-milih mana yang paling afdal itu. Makanya di sini justru dijaga itu sunnah-sunnah rawatib tadi. Terus salat duhanya dijaga, salat duha, salat tasbih, salat awabin kalau bisa. Nah itu dianjurkan itu. Walaupun sekali salat tasbihnya atau salat awabinnya itu. Al-iktsar minal a'malis salihah, perbanyak amal-amal saleh. Seperti apa? Kas-shadaqah, seperti sedekah, wasilatul rahim, wa huduri majalisil ilm, hadir di majlis ilmu, wal i'tikaf, wal i'timal, memakmurkan, wal iqbal 'ala Allah bihifdzil qalbi. Jadi kita duduk di sini bisa dapat pahala banyak. Pahala silaturahim. Sedekah misalnya sedekah ilmu, dapat pahala sedekah ilmu. Silaturahim, hadir majlis ilmu, i'tikaf, memakmurkan masjid, datang kepada Allah Subhanahu wa taala, terus menjaga diri dari tidak maksiat, banyak pahalanya. Dengan duduk. Al-ijtihad, banyak sekali sunnah. Ada 17 sunnah. Al-ijtihad fil ashril awakhir wa taharri lailatul qadar. Nah, nanti ketika di 10 akhir tuh betul-betul ibadahnya dikencangkan lagi. Nah, ini yang paling berat. 10 akhir itu lebih semangat ibadahnya, bukan tambah melemah ibadahnya. Kenapa? Untuk betul-betul mengejar yang namanya Lailatul Qadar. Lebih-lebih lagi di malam witir, di malam ganjil maksudnya. Di malam ganjil.
Terus sunnah yang ke-15 adalah menjaga ketika berbuka dari makanan yang halal. Diusahakan berbuka itu dengan yang halal. Terus at-tausi'ah 'alal iyal. Nah, menyenangi keluarga. Keluarga itu dibikin happy. Makannya mungkin yang agak enak. Terus apa? Pokoknya suasana di dalam keluarga itu gembira. Nah, itu sunnah di bulan Ramadan. Tarkul lagwi wal musyadamah. Nah, ini yang terakhir, yang ke-17. Jangan banyak ngomong, apalagi banyak mencaci, banyak menghina, banyak menghibah. Jangan sampai itu. Karena yang namanya puasa itu disebutkan, ini singkatnya terakhir. Yang namanya puasa itu kata Al-Imam Al-Ghazali ada tiga tingkatan. Ini 3 tingkatan. Orang yang berpuasa itu ada 3 tingkatannya. Pertama, shaumul umum, puasanya orang awam. Ini pertama, jadi derajatnya itu puasanya orang awam. Puasanya orang awam itu nih. Tidak makan, tidak minum, menjauhi dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ini puasanya orang awam. Ada lagi shaumul khusus, orang khusus. Puasanya sudah masuk kelas VIP. Kelasnya VIP ini. Apa itu? As-shaumu 'anil ma'asi. Di bulan puasa dia tidak maksiat. Di bulan puasa sama sekali tidak maksiat. Jangankan hal-hal yang batalkan puasa, maksiat dia tidak lakukan. Ini artinya derajatnya sudah naik kedua. Puasanya orang VIP, puasanya orang khusus. Yang ketiga, shaumu khususil khusus. Ini kelasnya sudah VVIP. Sudah tingkatnya sudah naik lagi. Puasa apa? Wa huwa shaumu amma siwallah. Puasa dari selain Allah Subhanahu wa taala, dia puasa. Hal-hal yang bakal nyibukkan dia dari Allah Subhanahu wa taala, tidak peduli dia. Jadi fokusnya dia sama Allah Subhanahu wa taala saja. Dah, itu aja. Nah, ini puasa orang khususnya khusus. Nah, ini derajatnya sudah hebat sekali. Kita cukupkan pembahasan kita pada sore ini. Nanti insya Allah kita akan melanjutkan lagi tentang kemakruhan di dalam puasa dan hal-hal yang membatalkan puasa. Sebelum ditutup ada pertanyaan, silakan. Masalah kunut, silakan. Malam ke-16 salah. Bukan malam ke-15 tapi malam ke-16. 10 pertengahan akhir. Dan dimulai dari malam ke-16. Yang namanya witir itu malam ke-16, bukan malam ke-15-nya. Salah. Silakan. Kalau di Saudi di atas 15 atau terakhir yang ke-10, kalau sholat awal itu kan 8 rakaat. Terus sama witir. Tapi ketika sudah masuk ke waktu yang terakhir, malam itu. Terakhir atau 15 ke atas. Iya. Mereka qiyamul lail katanya. Jam 2 nanti ada sholat lagi kan? Nah, itulah tadi namanya sholat yang tuh sebenarnya tidak ada tuntunannya. Tapi tetap yang namanya orang itu dianjurkan, disunnahkan untuk qiyam. Makanya qiyamul Ramadan itu tidak berbilang. Makanya sholat tarawih itu 8 rakaat jadi dikatakan tarawih. 20 rakaat dikatakan tarawih. Bahkan 36 rakaat dikatakan tarawih. Bahkan 2 rakaat dikatakan tarawih. Gitu. Jadi yang penting dia sholat. Makanya saya bingung juga. Di sini kan ada yang 20, ada yang 8. Dan di sana ada yang 8 diikutin sama 20 jadi. Iya. Ya sebenarnya tidak ada kalau dikatakan di zaman sahabat tidak ada. Zaman sahabat itu tadi 20 rakaat dan sholatnya lama, panjang sampai menjelang sahur. Sholatnya sampai menjelang sahur. Jadi 20 rakaat memang di zamannya Sayyidina Umar itu. Dan nanti kalau kita baca riwayat, sahabat itu tidak satu kata. Ada yang sahabat dia mau tarawihnya di rumah. Karena Nabi sholat tarawihnya di rumah. Nabi sholat tarawihnya di rumah. Kenapa? Pernah dilakukan oleh Nabi 3 kali berturut-turut.
Jadi kalau kita lihat riwayat Nabi itu salat tarawih itu kalau di dalam riwayat hadis itu cuma 3 kali. Dalam Ramadan itu cuma 3 kali. Nah di situ rame, di hari ketiga rame. Nabi takut kalau seandainya aku sholat seperti ini nanti menjadi wajib. Sudah, akhirnya sudah. Masing-masing kata Nabi, masing-masing. Sudah Nabi sholat. Makanya ada sahabat tetap sholat di masjid tapi mereka masing-masing. Ada yang di pojokan sini, di pojokan situ, di pojokan sini. Nah, makanya sholatnya tidak berjamaah. Tibalah di zamannya Sayyidina Umar disatukan lagi. Karena memang pernah dilakukan oleh Nabi. Jangan dikatakan tidak laku. Nabi pernah berjamaah tarawihnya. Itu tadi yang 3 itu. Yang 3 malam itu Nabi berjamaah. Jadi salat tarawih berjamaah ada. Memang dilakukan oleh Nabi. Nah, itu. Jadi silakan. Kalau memang misalnya dia pengen tarawihnya di rumah, silakan. Jangan sampai nanti tidak tarawih di masjid, tidak tarawih di rumah. Nah, ini repot. Nah, itu, ya. Wallahu a'lam. Ada lagi silakan. Tarawih. Ya betul. Nah, batas waktunya sampai sebelum subuh. Sahur boleh, tarawih boleh. Makanya ini saya cerita sering itu, pengalaman saya ceritakan itu. Saya tarawih ketika kuliah, itu tarawihnya saya itu jam setengah 12. Rame itu di masjidnya. Jangan dikira setengah 12 itu sepi, tidak ada soft. Rame, bahkan sampai ke jalan. Karena orang lebih nyamannya tarawih itu di malam. Karena memang kalau salat tarawih itu tadi, kalau ngelihat caranya Rasulullah itu di malam-malam, udah menjelang. Bukan di awal. Kapan di awal? Itulah tadi dipraktekkanlah di zaman sahabat Sayyidina Umar itu. Karena orang kan punya aktivitas masing-masing. Jadi jangan sampai ketinggalan atau malas dia. Nah, dimulailah di awal malam. Jadi tarawih silahkan. Kalau kita tidak bisa, misalnya malas, yang penting jangan sampai tidak qiyam, tidak sholat di Ramadan, itu rugi sekali. Kalau dia tidak bisa di masjid sudah di rumah. Nanti tidur dulu, istirahat dulu, kekenyangan tidur. Bangun jam 12 sholat ya, lebih enak sebenarnya kayak gitu. Ada sebagian orang tuh lebih nikmat sholatnya seperti itu. Tapi kalau saya kalau tidak jamaah malas, lebih afdal kamu jamaah. Karena kalau tidak jamaah dia tidak sholat. Nah itu orang kayak gitu berarti lebih afdalnya dia berjamaah. Ya, silakan Pak. Tadi ada juga saya simak untuk masalah witir. Oh, witir. Witir di luar Ramadan bisa dilakukan sendiri di rumah. Ya. Terus kalau di dalam Ramadan kan witir harus jamaah. Nah, disunnahkan. Bukan wajib ya. Bukan wajib, disunnahkan. Makanya ada yang melakukan setelah sholat 8 rakaat pulangnya witir sendiri. Iya. Bisa ada gitu. Ya ada. Jadi disunnahkannya berjamaah. Tapi bukan mengharuskan berjamaah. Ada lagi? Cukup ya? Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim.